괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikir. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan ini kita belajar bahwa pembuktian persamaan hukum Newton yang kedua, mana kita tahu bahwa hukum Newton yang kedua ini merupakan salah satu persamaan pokok pada mekanika klasiknya, di mana kita mulai dari persamaan umum gaya adalah gaya perubahan momentum satuan waktu, yang kemudian momentum itu sendiri, di mana kita tulis bahwa P sama dengan M dikali V, massa kali percepatan. Nah, kalau kita substitusikan menjadi F sama dengan D buka kurung M dikali V per dt. Kemudian kita jabarkan bahwa ini harus kita turunkan satu-satu, kemudian konstantakan yang ini. Kalau kita konstantakan dulu M, maka kita turunkan V, berarti dV per dt tambah, kemudian kita konstankan V, yang kita turunkan adalah M nya, berarti dm per dt, seperti itu penjabarannya. Nah, kemudian kita tahu bahwa kalau kita ingin meninjau benda-benda yang kecepatannya itu sangat kecil sekali atau jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya, misalnya meninjau mobil yang bergerak atau motor, itu jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya, maka massa yang diukur itu akan konstan. Misalnya ketika kita mengukur benda tadi, massa benda tadi diam atau bergerak, itu massanya tetap. Jadi kalau benda tersebut sudah bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka di situ massanya tidak tetap lagi atau massanya diam. Berarti itu berbeda dengan massa yang bergerak mendekati cahaya. Tetapi karena kita meninjau benda yang kecepatannya jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya, maka massa diamnya itu akan, massa ketika dia bergerak itu akan artinya massanya ini konstan. Nah, kemudian persamaan di atas ketika dituliskan bahwa F sama dengan M dV per dt, itu di sini M nya tadi konstan. Nah, turunan dari konstanta itu adalah 0. Jadi M tadi ternyata adalah bahwa kecepatannya jauh lebih kecil dari cahaya, maka M nya konstan. Nah, turunan dari konstanta adalah 0. Jadi di sini tulis dm per dt, ini maksudnya massa perubahan waktu, sedangkan ternyata matematisnya konstan, maka tidak ada perubahan massa terhadap waktu